Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'du. Para sesepuh, asatidz al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dados mekaten ibu-ibu dan bapak sekalian, ya memang bahwa maca Quran niku kudu weruh ning maknane. Tetapi bakal kudu weruh ning maknane yang ngajine suwe. Nggih ta? Sampun boten kebujeng sampean mah. Masa gara laki anak ditinggal kudu ngaji maneh konon. Jadi mah minimal makna global bae. Ya, atau makna kira-kira. Di antara Al-Quran sing paling penting karena hubungannya kelawan sholat, maka dinten niki kula mulai mawon kelawan uraian Al-Fatihah. Lan dinten niki badhe kula jelasaken maknane Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa makna Bismillahirrahmanirrahim ning terjemahan bahasa Indonesia, apakah terjemahan resmi Departemen Agama apa terjemahan sanese, niku rata-rata ya maknane dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Niki sing perlu diwaspadai bahwa Al-Quran niku bahasane Arab, diterjemahkan ning bahasa Indonesia, beli mungkin persis, mesti ana bedane. Sepira pintere tetap beli bisa persis, sebab struktur bahasanya sangat berbeda. Jadi bakal pengen ngerti makna sing sak bener-benere, ya sampeannya kudu bisa ngomong Arab dingin. Paham betul? Dari bakat terjemahan mah makna kira-kira. Tetapi senajan makna kira-kira gaya aja kenemenan adoe ka konon beli. Ya mirip-mirip lah konon kah. Ternyata terjemahan Bismillahirrahmanirrahim ki adoe kenemenan gini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ki. Beli mirip malah ado pisan. Kesalahan pertama adalah diterjemahkan ba kelawan dengan. Mungkin penerjemahan pada waktu zaman semoten mungkin boten berpengalaman di bidang linguistik atau pengetahuan bahasa. Sehingga nalikane sampeyan garepan nginung tuli maca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Karena bismillah ini selalu dibaca apa baik sampai menggawe apa baik niku dimulai kelawan bismillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa akhta. Bahwa segala perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim pada karo jaran tugal buntute. Artinya tidak ada harganya. Jaran pembalap sing regane 10 miliar diketok buntute. Payu 1.000 bega untung. Gitu. Bagian melayune santer gak? Paham boten Bu? Nah, tetapi kenapa maksudnya kayak jaran langka buntute nilai ibadahnya tidak ada. Sampai nginung beli maca bismillah, ya sekadar nginung, ngilangaken dahaga. Sampai mangan beli maca bismillah, ya sekadar ngilangaken kempong. Tapi bukan ibadah, artinya mangsa dibayaran nih Gusti Allah ki. Tapi bakal maca bismillahirrahmanirrahim dianggap sebagai ibadah maring Gusti Allah. Mangan dibayar, nginung dibayar, kelon dibayar. Pulane nalikane ditelusuri kenapa disebut ibadah,
Karena dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi makna bismillah dengan menyebut nama Allah jadi keder gini. Jadi artinya sampai nginungki kelawan nyebut asmane Allah. Jadi banyunya diinung, asmane diinung konon. Jadi dengan nama Allah gelek. Jadi banyunya diinung, nama Allahnya dengan namanya juga diminum gitu. Nah, jadi beli nyambung gini. Karena makna ban ini terburu-buru langsung maknane dengan. Padahal huruf ba ning bahasa Arab ba conjunction atau huruful jar. Dari wong Amerikanya conjunction, kata penghubung dari ini bahasa Indonesiane. Niku makna ba ning bahasa Arab ku ana 36 makna. Sebagian salah satu maknanya dengan, namanya ba isti'anah. Contohnya kayak daraba Zaidun Amran bil asa. Zaid mukul Umar bil asa dengan tongkat. Zaid mukul Umar dengan tongkat, bil asa dengan tongkat. Jadi langsung beli mikir maning rupanya bismillah dengan nama Allah. Jadi beli nyambung ki omongan ki. Jadi beli mirip malah sewang-sewang makanan ki. Padahal huruf ba ning bismillah niku sanes makna isti'anah. Artinya dudu dengan. Sebab ba niku ning bahasa Arab 36 maknaku antara lain wis beli tak sebutaken kabeh kono beli peragat-peragat tekang bengi nerangkan ba baik iki. Sebagian contohnya ba niku bisa menjadi kata sumpah. Billahi artinya demi Allah. Ana maning ba sababiyah ya bimusa'adatika anjahu. Sebab pertolongan dengan sebab pertolongannya sampean kula bisa lulus. Karena ditulungi sampean jadi kula lulus. Artinya ba sababiyah. Ana maning ba zaidah ba sing langka maknane sebagai penghias kata. Kayak wakafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi, bukan cukup dengan Allah, tapi cukup Allah sebagai saksi. Wakafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Duduk dengan Allah. Jadi maknanya langkah maknanya. Nah, niki di antara makna ba sing paling cocok kangge menerjemahkan bismillah dudu dengan, dudu sebab, tetapi atas. Nah, kenapa makna atas? Karena niki qarinah atau indikator bahwa ba itu maknanya atas dengan menyebut nama ismun. Ismun niku nama. Jadi bismi berarti atas nama. Bung Karno nalikane membacakan teks proklamasi menyebutkan nahnu bismi sya'bil Indonesia nu'linu istiqlalaha. Kami atas nama bangsa Indonesia. Bismi sya'bil Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang menyangkut perpindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang singkat. Kata atas nama niki menunjukkan artinya bahwa sing pengen merdeka ku sapa? Bung Karno apa bangsa Indonesia? Nah, berarti Bung Karno ku dikongkon ning bangsa Indonesia, kongkon menyatakan kemerdekaan. Makanya bismi ada boleh dengan karo atas nama ke. Pak Haji Sofyan Hidayat gadah hajatan. Tiba saatnya tuan rumah menyampaikan sepatah kata. Berhubung lagi watuk, nyambat kula kongkon mewakili. Kula ngomong ning para hadirin, ana bismi sahibul hajah Al-Haj Sofyan Hidayat ashkurukum jazilan ala hudurikum. Saya atas nama tuan rumah, atas nama tuan rumah Bapak Sofyan Hidayat menyampaikan terima kasih. Sing berterima kasih ku kula Bapak Haji Sofyan. Kari kula mah menyampaikan ucapan terima kasihnya Pak Haji Sofyan maring para undangan. Nah, nembe nyambung lamun bismillah niki manane atas nama Allah. Jadi nalikane sampeyan garepan nginung tuluy maca bismillahirrahmanirrahim
atas nama Allah. Maknane sampeyan nginung ki dikongkon ning Gusti. Jadi sing pengen nginung siapa? Cuman ya karena aja bismillah pakai gelar. Dikongkon ning Gusti Allah. Au kama qala ta'ala kulu washrabu wa la tusrifu. Mangga nginunga, mangga mangana dikongkon ning Gusti. Pulane segala pekerjaan yang baik ketika dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim namanya ibadah. Karena sampean ngelakoni perintah Gusti nyambung beli mangkanan ki. Iya, bakal dengan si pribin mana nih dengan nama ki. Kadang-kadang sengit kita bahkan wong baca terjemahan puisi kok. Koyok iya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bu maknanya apa kan dengan nama dinyambungin mah. Iya. Jadi atas nama Allah jadi mangan bismillahirrahmanirrahim. Garapan nginung bismillahirrahmanirrahim. Garapan lelungan bismillahirrahmanirrahim. Berarti segala gerakan, segala perbuatannya sampean ibadah kabeh. Kenapa disebut ibadah? Karena sampean ngelakoni perintah Gusti Allah. Niki bismillah maknane. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lalu ketika ya, seseorang mengatasnamakan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar, maka dia pun akan menjadi besar. Lamun kula dugi tengriki atas nama bupati, maka dipastikan Pak Camat atau paling beli sekmate kudu teka. Iya beli. Lan pasti kula disukani daharan sing enak nyung atas nama bupati ngandel beli. Lamun kula dugi tengriki atas nama presiden, teka beli bupati ki. Kudu teka, beli teka tek pecat beli atas nama presiden. Nah, seniki sebagai pertanyaannya, bagaimana kekuatan kita, sebesar apa kita ketika kita melakukan sesuatu mengatasnamakan Allah sang pencipta alam semesta atas nama Allah. Apa beli nurut kabeh makhluk sejagat ke? Salam. Iya ta beli. Nah bulane beli sembarangan, bulane gak bakal bismillahku jampi sing paling ngetop ku ya bismillah ki. Ya, jampi sing paling hebat niku ya bismillahirrahmanirrahim. Rada nyimpang titik kin mah kanggo pangertene sampean, bismillahirrahmanirrahim niku nembe ana sinyale, nembe berbunyi dering hotline ya. Nomor telepon iki 786 dari jumlah bilangan getaran atau vibrasi yang ada pada setiap huruf. Jadi tiap huruf ini simbol suara. Suara itu adalah merupakan bilangan vibrasi dan mempunyai angka tertentu. Ba niku pinten jumlah vibrasinya, sin pira, mim pira, alif lam hu, alif lam ro, ha mim nun gitu. Semua jumlahnya 786, aja lebih aja kurang pas. Oh, jampikin ya. Ditulis ya 786. Baka keluyan kebablasan, baka kurang beli nyampe. Singkene cadang pinggan pirang kilometer Pak Haji Sofyan. Singkene tekang cadang pinggan ku pirang kilometer 60. Lamun 100 meter teka beli. Kelewatan tekang Cirebon. Baka kurang tekang Jatibarang. Jadi pulane baka dipai wiridanku aja lancang diakai. Bisa jadi engkone beli nyampe atau kebablasan 786. Nah, insyaallah kesempatan saja bukan pengen ngitung, perlu pantulisnya aja. Jumlah angkanya, rahasia bilangan. Sebab kenapa? Niki jampi bismillahirrahmanirrahim niki jampine Nabi Sulaiman bin Dawud. Sing diberi kewenangan ning Gusti Allah bisa ngatur dunia. Sing diberi kekuasaan bisa memimpin segala makhluk Allah. Dudu sekedar satuan, sa menusane, sa jine, sa setane kabeh. Nurut kabeh ning Kanjeng Nabi Sulaiman bin Dawud. Jampine bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman mengatasnamakan Gusti Allah. Jadi akhirnya nurut kabeh.
Sampean bisa beli kira-kira makhluk nurut kabening sampean bisa. Jampine apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi man behind the gun, manusia yang berada di belakang senjata itu juga akhirnya yang menentukan. Bagian bismillah pada maca bismillah Nabi Sulaiman mamandi baka kula karo sampeyan maapes gini. Lamun bledogan kabli bledog ya basah. Kenapa? Karena manusianya tidak sama beli pada. Libya senjatanya Miraj 16 dan Amerika pesawatnya itu Tomcat. Tapi dalam pertempuran rontok kabeh Miraj 16 yang supersonik pun. Kenapa? Karena pilotnya berbeda kualitasnya. Paham beli? Bakal Tomcat ku ada pesawat cilik ning armada Amerika armada 6 ning lautan tengah. Simple kecil ya ning kapal induk tapi pilotnya hebat-hebat bisa merontokkan Miraj 16 buatan Rusia yang supersonik. Niki maknane bagian pada bismillah kemanjurane tergantung siapa sing ngucapaken. Ulane kula nyengir bae bakal ana dukun ka. Bismillahirrahmanirrahim. Sembar sembur ya warase beli bacine baik ini. Karena bismillah mah bener sing beli bener ki menusane. Ah mboten. Ki Nabi Musa dua jimat apa bu? Tongkat. Bisa nyegar segara ya? Segara disigar ya? Lamun tek jukut, tek kenakaken sampean, sok gebugen ning segara sigar beli. Lah ya sejen manusia ya sejen kekuatan. Jadi pula ini bakal sampean kepengen bismillah manjur ya kudu bisa kayak Kanjeng Nabi Sulaiman. Paham beli? Apa sih kualitasnya Nabi Sulaiman niki? Orang yang sudah menekan kontrak monoloyalitas. Artinya mung kerjane mung kanggo Gusti Allah bae. Beli kanggo sejene. Nah mungkin ning surat Al-Fatihah diisyaratkan kontrak monoloyalitas niki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sajalah kami mengabdi, na'budu mengabdi, wa iyyaka nasta'in lan jaluk buruane ning sampeyan bae. Kula molah ning sampeyan, jaluk buruan ning sampeyan. Mong molan ning sejene ning sapa bega beli, mung molai ning sampeyan bae. Sing burui sapa bae mong kula man jaluk buruane mung sing sampeyan bae. Mati urip kanggo sampeyan bae. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, baka sampai sampun menekan kontrak monoloyalitas maka baru berhak mengatasnamakan Allah. Baka sampai dua majikan sejene Gusti Allah, jangan coba-coba mengatasnamakan Allah. Iya boleh. Anggi boten. Lah ya iya. Nah, caleg sih berbeda. Lah iya, atas nama rakyat engko dingin sing milih sih dah siapa? Ya, wakil rakyat sing milih siapa? Yang pilih-pilih apa aja. Dari pulane ibu-ibu dan bapak sekalian, Nabi Sulaiman di antara jampine Nabi Sulaiman bismillah disebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Termana nih saya berpaham sebenarnya. Innahu min Sulaiman. Surat kian sing Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan atas nama Allah yang maha pengasih penyayang. Innahu min Sulaiman. Wa inna bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya. Ajang lawan ning kita. Wa'tuni muslimin mene tundukan ning kita. Niki surat Nabi Sulaiman ditujukan kepada Ratu Balqis. Singgawane siapa bu? Sing aturakanne. Ayo. Nah, anu sing pinter kan ya. Manuk hudhud. Nah, manuk hudhud ku platuk bawang barang emah. Sing sayange notoke wiwitan gak bolong kah?
Cucu kedawa ka. Nah, patuk bawang ngaranne. Ning harulus kaki patuk bawang ko. Mung angel nangkepe. Ibu-ibu lan bapak sekalian, karena Kanjeng Nabi Sulaiman niki saged mengatasnamakan Allah, dan Allah dengan itulah maka memerintahkan kepada semua makhluknya, tentaranya, termasuk burung-burung, satuan-satuan kabeh kongkon nurut di bawah perintah Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Maknanya wa husyira, dan dikerahkan, ditundukkan li Sulaiman kepada Sulaiman. Junuduhu, tentara-tentara Nabi Sulaiman, semua bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman. Minal jinni, kang bangsa jin, wal insi, kang bangsa manusia, wat tayri, dan burung-burung, satuan-satuan kabeh, wahum yuzaun, diberi job description, dikasih pembagian tugas. Nah, Nabi Sulaiman dengan kekuasaan mengatasnamakan Allah, manusia dipai tugas, satuan tugas, setan-setan jin kabeh dipai itu tugas kabeh. Apa tugasnya setan-setan? Wasyayatinu kullu banda'in wa ghawas. Dan setan-setan melu masang bata, melu bangun, wa ghawaslan pada nyelam ning lautan, gogo berlian. Nah, keder bikin hebat teman bikin ki. Iya. Niku apa? Karena jampine bismillahirrahmanirrahim. Setan-setan sing beli nurut, sing beler, sing tekane kari, kayak anggota dewan bakal teka kari ka. Wal akharina muqarranina bil asfad, dihukum sangat berwibawa sekali Nabi Sulaiman terhadap setan-setan dan jin. Wal akharina muqarranina bil asfad, dan yang lain sing pada badeg-badeg ditalini karo rantai besi, dicangcang karo rantai besi kabeh. Ayo bungan pandung sisan. Kenapa sih tekan telat? Kenapa kerjanya males maganan ke? Paham betul. Jadi kewibawaan seseorang yang mengatasnamakan Allah tidak tanggung-tanggung. Bukan main. Wis pokoknya nurut kabeh lah. Tak pe contoh baik. Lamun kula atas nama presiden. Oli beli nyilim mobilnya Pak Camat ki. Iya kan. Lamun kula njaluk diaterakan di Jakarta, ana sing ngaterakan beli. Ana Dulu tuh bakal beli jatah mana mah atas nama presiden sih. Pulane ngati-hati bahwa bismillahirrahmanirrahim aja diwaca nalikane sampean lagi ngelakoni beli bener. Kun mah bakas sing bener maca bismillah. Sodakoh bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Maknane nok tekpai duit ki. 1.000 kanggo siraki atas nama Allah. Artinya duit kinki sing Gusti. Nah, paham bikin ki. Tapi bakal garapan nyopet aja bismillah ditampak ning malaikat sira. Ngurgukan dong bang, bismillahirrahmanirrahim. Wah ditampak. Mesti nyopet di kokon Gusti Allah. Nggih mboten. Nah, pulane kullu amrin dzibalin. Pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang benar, ya harus dimulai dengan bismillah. Bakas yang beli bener mah aja ngucap bismillah. Nyong garap mentung laki je. Bismillah dingin. Kalau ceting ka bismillahirrahmanirrahim, tingeling ting dampun laki badeg gapruk. Ya beli bener macam bismillahku. Nah, pulane ibu-ibu sekalian bahwa nalikane sampean menyebut bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah, maka perlu diketahui sampai hal-hal yang tidak masuk akal pun bisa terjadi. Baka pengen nyoba mah enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang kali Cipunegara, mangsak lelepa. Baka iya bismillah bener mah. Kenapa? Karena innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apapun yang dikehendaki Allah maka pasti terjadi. Api bisa menjadi dingin, ya narukuni barda wa salaman
ala Ibrahim. Niki ukurannya duduk ukuran akale kula, tapi ukurannya kekuasaanane Gusti Allah. Nabi Sulaiman kepengen nggotong istana Balqis, Ratu Balqis sing Yaman ning Saddu Ma'rib, kongkon dipindah ning Urushalim Al-Quds, Yerusalem. Jaraknya 6.000 kilometer. Perlombaan lan pertandingan di masyarakat sapa wonge sing bisa nggotong istana sing Yaman marani Palestina. Ning kono makhluk Gusti Allah sing paling sakti Bu, arane Ifrit. Bulane baka ning kene ngrungu beli ana wong ngecek kah, wong nyupang kah, ngrungu beli kecek sing tukang jukuti duit kah, disebutnya ngiprit kan, karena ngiprit. Iya, karena jin Ifrit ki makhluk Gusti Allah sing paling sakti. Jawab ngacung, Tuan Raja kula sanggup nggotong istana Balqis sing Saddu Ma'rib maring Urushalim Al-Quds. Jadi Nabi Sulaiman, berapa lama tempo yang kamu perlukan? Dalam tempo yang sesingkatnya. Sesingkat-singkatnya berapa? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Sadaqallahul azim. Niku ngomongan iblis sing diterang Ifrit sing diterangkan ing dalam Al-Qur'an. Jari Ifrit tek gotong gawa mene waktune qabla an taquma min maqamika, sedurunge sampean ngadeg saking dodoke sampean. Pirang menit kunku? Kula dorok rekin ke. Lamun kula sampe ngadeg lempeng ki pirang menit? Kurang menit. 3 detik. Tek 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 3 detik. Jadi Nabi Sulaiman, ente kurang canggih, masih kelawasan kesuwen semonoku. Serog sababane sing bisa. Ampun kabeh ki. Ternyata sing bisa ko ya wong sing bisa duwe jampi Bismillahirrahmanirrahim. Arane Asif bin Barkhia. Siapa? Perdana menterine Nabi Sulaiman. Dewek. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Shadaqallahul azim. Wa qala lan dawuh sapa wong alladzi 'indahu ilmun minal kitab, sing duwe ilmu kitab, yaniku bismillahirrahmanirrahim. Ana atika bihi, garap tak pindah bene lawase waktu. Jadi musliman pirang menit pirang jam qabla an yartadda ilaika tarfuka, sedurunge kedipan matane sampeyan melek maning. Serok kedipan terus meleka pirang detik, seper 100 detik. 1 detik iki dibagi 100 sekejap netra arane. Bayangkan istana jaraknya ribuan kilometer dipindah dalam sekejap netra. Mancing akal tak beli. Dudu sulap-sulapan kin dudu sulap-sulapan digotong langsung jreng kon beli. Batane diteteki, gendenge dicopoti, kusene dibedoli, pasang fondasi maning, dilepa maning, dipleser maning, dicet maning, grendele dipasangi maning. Nah, beli mancing akal ya. Pulanega jampi bismillah ki beli mancing akal, baka akale sampeyan mah. Tapi niki dudu dongeng, tapi kenyataan terjadi sebenarnya. Bilang sampean kudu percaya. Baka beli percaya ning Nabi Sulaiman berarti keimanannya sampean beli jejeg gini. Iya, tidak mengimani para rusul. Jadi ini ben ya mancing akal atau beli sing penting jejel-jejelaken bae semanjing-manjinge. Ah, belikin ki. Iya wis percaya. Pokoknya Gusti Allah mah. Ibu-ibu lan bapak-bapak sekalian, kula badhe menjelaskan ning sampeyan bahwa urusan waktu niki sampeyan beli mancing ning akal karena sampeyane pemahaman waktune tunduk ning waktu gaweane manusa. Dudu waktu sing digawe ning Gusti
Allah. Baka waktu sing digawe manusia namanya al-waktul istinai, waktu artifisial yang dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat dunia. Hitungannya baka setahun 365 hari, baka sebulan 30 atau 31 kecuali bulan Februari, bulan kabisat yang 26 atau 29, 28. Seminggune pitung dina, sedinane 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Kunku waktu gawean yang manusia, waktu buatan. Tetapi pada diri manusia punya al-waktul hakiki, waktu yang hakikat, yang istinya relatif, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Bakal waktu istimewa beli sepakat kabeh, kesepakat soten kien bengen mah beli sepakat waktu ki. Buktine wong Yunani, wong Romawi seminggu pitung dina, ya beli. Bakal wong Jawa seminggu pirang dina, 5 dina pon wage kliwon manis kain. Bahkan ning Cina kuna bengen seminggu 12 dina. Bahkan ning Afrika ning Swahili seminggu 4 dina, iya boleh. Tahun baka samsiah, iya boleh, Januari, Februari, Maret. Bakal bulan Hijriah puasa Syawal, Kapit, Raya Agung, jumlah harinya antara 30 29. Bakal Masehi 31 dan 30. Berbeda betul. Nah seniki lamun kula gawe jam sedina 100 jam bisa beli, bisa karena dibagi baja. Karena lingkarannya 360 derajat. Karena dibagi 100 baja ketemu kula. Niki waktu manusia gunane membuat kesepakatan masyarakat supaya aja anak kesalahpahaman. Kula diundang ning Pak Haji Sofyan ngaji jam 1. Jam 1 ya sing disepakati sing ning tembok ora. Jam Jepang kan kah? Jam arloji kieu. Jadi jam 12 ku mangkat mah ku jam 12 ku garep mangkat akeh tamu beli sida maning. Mangkat akeh beli sida sampai jam 12 seperempat. Saking watire udah telat. Iya, jam 12 kurang seperempat tekang jam berapa kah? Jam 1 kurang jam 1 ya? Jam 1 45 menit sing cadang pinggan marani anjatan. Ayo sampean bisa beli sing anjatan meneh 45 menit. Oh, ning urusan kien bega. Waktu nek kula karo sampean beli pada. Karo bapak tua nek kula Ki Bajuri sing sudi mampir bengen magrib kandane bapak kan iki. Magrib balik sing kliwet Kertasmaya marane sudi mampir jare bapak kai mungkin benjing mawon beli balikin bae jagate udan waya magrib wis bagian payungan boten wis bagian mangkat bapak sasang gulati payung melas bokatan kudanan wong tua beli ketemu digedab nugang sepeda beli ketemu sampai tekang sudi mampir tekang kana jare tanggane nyong mau nyimami salat magrib kene aja paham boten waktu kebeli pada antarane wong siji karo wong sejene. Kula duwe santri 10. Ana sing sadodokan apal Quran sehalaman, ana sing maca kulhu 3 wulan dipragat-pragat. Paham betul iki? Macane kubu qul huwallahu ahad. Nok hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad men. Tak pedal-pedal hu bisa hu. A bisa. Had bisa. Hu a ayo hu a had hu a had ayo maca qul huwallahu ahad baning sampai 3 bulan nangis sudah balik wis. Paham betul niki waktu gak pada baik dalam menyelesaikan pekerjaan beli pada kula ning kantor lagi bagian masih ngawulan ning menusa kin maus mari. Wong sejen 3 bulan kula 3 dina pragat. Kenapa? Karena ada master filing yang saya rapih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi cara sistem kerja wis manjing akal
Nah, di samping antara satu orang dengan orang lain waktunya relatif, relativitas kata Einstein, di samping beda waktunya sampean enggak dari umur ke umur, dari saat ke saat puterannya ki beli pada, kadang-kadang kenceng, kadang-kadang kendok. Pakai jam tahun pada kau yo tok 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 tok. Baka sampean mah beda situasi, beda kondisi, kecepatan jamnya ki berbeda. Baka sampean lagi seneng, waktunya cepat. Baka lagi susah, waktunya lambat. Waktu bengen lagi pengantin anyar, temu-temu, betul begini, gelis temen. Paham likin ke? Wis oli 10 tahun, lakinya kanjingan ke Wangwung, demen bocah hargolis, bengi beli balik-balik, nunggu nih laki sejam nih kayak 10 tahun gini. Iya tak boleh, wis paham. Jadi bakal sampai beli mancing akal, nyong karena sampai ngukure waktunya karo sewaktu tembok. Tapi kanggo waktu yang relatif, apa maning niki sampun punten Pak Sofian niki ilmu tentang relativitas waktu sekarang sudah mulai terkuak dengan black hole yang oleh Hawkins ditemukan terakhir ini. Nah, bulan ini secara fisika ya mungkin beli terangkan beri kader bengkone teori waktu. Pokoknya sih beli ngandel, dijejelakan baik, priben caranya supaya ngandel. Sebab bisa ngandel yang memerlukan perangkat ilmu sejen. Wis, niku mana bismillahirrahmanirrahim. Nah, sin nama, bismillah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah niki Bu, kula tek tengeri wong se-Indonesia ki sing fasih nyebut arane Gusti Allah ki setitik bliake sampai tekang kiai gak masih kesing pelok ini. Kenapa? Karena lafzul jalalah niki persoalannya apakah itu isim mustaq, apa isim ajam, apa isim alam, apakah isim sifat, niki menjadi persoalan kok diterangkan engko. Tapi sing jelas kin mengucapakannya baik titenana wong salat baka takbir. Rongokenak ke? Ana sing Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, langka oku. A. Hamzah fathah A. Jadi Allah duduk Allah sejagat ki Allah kabeh bikin. Nah, wong bakal nyebut arane Gusti Allah salah, ditempong beli ning malaikat ki. Kula arane sapa? Kiai Syakur Yasin. Ana bocah ngudenge Kiai Yaskur. Tek serawat bulan batas sih dah. Kita kan nyembelih wudu seloro kin ki. Syakur ki. Subhanallah. Iya, loro wudu seko. Prangsane. Mbok kula ku ngadene sewaya-waya bageniku. Mas arane Syakur Kiai Yaskur. Oh. Allah maning. Ana maning Allahu Akbar. Ana maning Allahu Akbar. Ana maning Allahu Akbar. Macam-macam. Niki Bu, bahwa lafzul jalalah Allah niki kulaki 20 tahun mempelajari linguistik Arab. Beli ketemu bahwa lam bakal diharokati fathah la. Iya beli. Bakal kasroh li, bakal domah lu, baka sukun el. Barangkan Allah dudu wawu dudu. Oh, berarti ini suara bukan suara Arab gini ke. Suara asing. Langkah lo bahasa Arabku. Anane la li lu, langkah lo. Nah, kebenaran kula belajar bahasa Ibrani. Ternyata anak lo nih kan aku. Oh, berarti lafzul jalalahku niku dudu alam mustaq tetapi alam murtajal, alam ajami. Kayak Soeharto, dudu Arab gini ki Soeharto. Kader bikin ki sejarah menelusuri lafzul jalalah ke beli pragat-pragat. Wis. Nah, bismillah. Nah, tekang Rahman dan Rahim ning bahasa Indonesia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nggih koten tah? Duduk
metu nongol dan ki ana wawu beli ngono ne. Sing endi asal metune dan ki? Ayo. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Dudu Ar-Rahman War-Rahim dudu. Kusi ana dane. Lancang temen ana dan kedingki. Awas Bu. Kalimat dan ki jadi masalah ki persoalannya. Pasal beli rudah. Rahman dan Rahim ki dua sifat dijadikan satu. Baka pengasih dan penyayang dua sifat yang berdiri sendiri. Ana bedane beli ya bedane beli kira-kira. Bulane boro-boro mirip menyelaya bekadon gini. Wis sambil paham tak contoh baik ulama terus kalau ditakon gua niki. Kula bengen duwe demenan. Wis bagian. Umpamane kin Pak. Ble. Bot saya ki Bu hitam manis. Oh ya ble. Hitam manis. Aduh, jadi hitam manis. Aduh. Baka hitam manis ku maknane ayu. Iya ble. Barang Pak Haji Sofyan sentimen gini-gini kita. Anu je bangin demenane buya ku je. Hitam dan manis waya ngece kun mah hitam dan manis mah. Baka hitam dan manis ku hitam kayak silit dangdang. Manisnya kayak gula watu. Jadi baka hitam dan manis ku ngece orang gitu. Jadi baka hitam manis ayu beli. Ayu baka hitam dan manis blesak. Ada belikin ki. Jadi bulannya beli sembarangan menerjemahkanku. Nyung wong sing harus menerjemahkanku harus sastrawan di dua bahasa. Wong sikile loro, si jining Arab, si jining Indonesia, sastra Indonesia, sastra Arab. Baka beli ya kalang kabut kabut ini barang emang. Siji. Ditambah maning bahwa Rahman dan Rahim niki kosakatanya sama. Kosakata ku artinya masdar sama. Dua-duanya dari rahmah. Rahmat. Sing rahmatun. Mung pertama wazannya fa'lan, Rahman, yang kedua wazannya fa'il. Maknanya mubalaghah, artinya sangat, maha. Tapi baka pengasih dan penyayang sejen, kasih, sayang sejen kan kah kosakatanya. Jadi gimana? Jadi jangan pengasih dan maha penyayang, maha pengasih penyayang. Jangan ada mana gini. Wis kini punya waktu gelis pisan jam telu lah. Kayaknya aku waktu gelis ya, kayak sampai semenit kayakku. Bapak-bapak ibu sekalian, engkau bokatan durung peragat bas malah diterusakan engkau pengajiannya akan datang. Iya. Lamun ditutugakan kah beli peragat 3 tahun bismillah. Paham beli. Jadi pengennya jerot ambak ini ngaji ke. Jerot ambak, milih pengen. Ya wis kan baik. Wis semono selajengnya mangga ana tanya jawab sampai 3:30 tah ngaji ya. Nggih. Mangga khusus pemuda-pemuda sing bikin di make sejuta ngono. Pak Kiai, saya mau nanya, sekarang ini kan kenakalan remaja sudah sangat meresahkan, termasuk anak sekolah. Menurut Bapak bagaimana solusinya? Apa aja maukah beli kurung? Oh, kenakalan. Barang emah sing gawe anak nakal ku mbok bapane kini. Aja nyala kena diknas tetap kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Semua orang lahir sesuai dengan fitrahnya. Kare bocah mah bener kabeh kini. Langkah sing beli bener kabeh. Fa abawahu embok bapane yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Sing menyebabkan anak dari majusi, dari nasrani, dari bengawuk, dari maling, dari telembuk kabeh embok bapak ini sing gawe. Kenapa? Pendidikan awal rumah tangga ning Indramayu ini banyak yang kacau balau. Sebabnya kacau balau karena kasus broken home, rumah tangga berantakan paling tertinggi sealam dunia ning Indramayu. Wong pegatan ki paling akeh ning alam dunia ning Indramayu. Wong pegatan sealam dunia sing paling akeh wong Indonesia. Wong Indonesia sing paling akeh wong pegatan wong Jawa, Pulau Jawa. Wong Jawa sing paling akeh wong pegatan Jawa Barat. Jawa Barat sing paling akeh wong pegatan
Indramayu, wong Indramayu wong pegatan, wong anjatan. Kayak almarhum Pak Haji Oyok ini pernah ngomong ning kula ke. Naib anjatan ke. Ning anjatan di Pak Kiai tes panen 500 sing kawin, kasus kawin 500 tes panen ke. Waya peceklik sing pegatan 400. Jadi bakal mbok bapane pegatan, si anak iki langkah sing ngurus. Melu ning bapak oli mbok walon, melu ning mbok oli bapak walon. Akhirnya sing eman mbok tuane beli kira-kira emane langkah aturane. Nyong sekolah SMP kelas 1 dipai motor. Nyong dua sepeda bedolane tekang Sukra, tekang patrol dolane dipai motor, ya tekang Tegal. Akhirnya sekolah malah kada kabeh. Jadi pulane wong tua nih yang menjadi sebab anak-anak menjadi nakal tuh. Beli keurusan barang emah. Kita perbuatan. Ya iya. Jadi akhirnya ya sekarang kita bangun rumah tangga yang bahagia. Nah salah satu yang menyebabkan rumah tangga jadi ancur-ancuran ki soale prangsane ki agama Islamku ngongkon wong lanang wayuan kabeh prangsane. Iya takonku. Iya, salah keliru. Kawin maning, tak takone sira kawin dulu, sunah Rasul yo ngomongnya ka. Lagdak beli. Pokoke tak umakan di wong anjatan ki. Sapa wong sing kawin maning tulung ngomongnya sunah Rasul tak tampak dingin. Tuli ojele kok kari-karian debat makin ki. Iya, aja gawa-gawa daging waras ya. Bawa Kanjeng Nabi beli ngongkon beli apa ki. Ya, tetap Wan khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw malakat aymanukum. Yang lebih utama adalah satu saja. Wis, tekan mana gimana? Ayo, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, kula badhe tanglet wong rada menyimpang. Nggih, mangga. Kula pengen weruh riwayat hidupnya Pak Kiai. Sing awit enom takang anjatan. Sebab kula sampun 3 tahun Pak mengikuti pengajian Pak Kiai lewat radio Akwani. Artinya mekaten, Pak Kiai iki rada wani. Ngomong tegas durung anak casing kayak dia. Wani kenter. Jujur mawon lah katen ka. Terus kula nyuwun buat kanggo anak putu pengen jalan ceritane ngoten Pak. Bapak Kiai sering kali bicara di lewat radio Akwani yang sudah direkam sudah 30 tahun yang lalu. Pak Kiai mondok di Libanon, di Mesir dan sebagainya. Bahkan saya itu santri atau katakanlah murid atau pernapasan yang nomor 1883. Masih kelingan keluar juga ini amalan simondine koten kah. Wadin finnasi yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatuka min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum. Liyashhadu manafi'a lahum. Iya diapit kalau malaikat papat Jibril fil Jirail. Kula suwun koten mawon riwayat hidupe mangga pun. Kari kula kubu asli wong Dremayu. Laire ning Pasar Tulungagung ning umahe Cina Nyonya Rok. Iya. Bapak kula niku kiai tapi saking keluarga melarat. Bakal mbok kulane sing keluarga sugih. Teorine mau neku ilmu karo dunya dikumpulaken. Jadi bapak kula ku dikawinaken kuning kiyaine, dipilihaken anake wong sugih. Arane Kaji Kapila ning Kliwed, desa Kliwed. Sawai ribuan hektar. Bapak kulane kiai wong alim tapi melarat. Teorine kiai wayang hebate lamun ilmu karo dunya bergabung. Ternyata begitu dunia karo ilmu teka tukarane beli kira-kira singkala ilmu nek gini kalau kenang dunia. Iya, jadi akhirnya ya ternyata bapak kulaki gawe pondok ki blokatan dadi, gawe maning bubar maning, sampai tekang mati nih Mekah. Bapak kula mati lagi mukim nih Mekah. Jadi singkala ilmu nek. Kenapa? Diatur ning dunya. Nah niku lahir kula tahun 48 ning, jadi 48 berarti sewidak siji ya wis ya umur kula ku ya. Tapi sewidak siji gak masih bisa nyupir dewek tekang Surabaya kita bolak-balik masih kuat gini. Hebat ya. Aku nih barangnya. Tahun
niku sewise lahir 3 bulan kula digawa ning Cirebon. Sekolah SD Darul Hikam di bawah pimpinan Ustaz Saleh Asagaf. Karena kulane badeg, dolan bae, gulet bae, jadi akhirnya dipecat. Digawan niki Sanusi babakan Ciwaringin ning babakan sekolah SD tahun 58 ning babakan SD niku. Ya kun balik maning dijemput maning, balik maning dijemput maning, minggat maning kayak anak ping 30 kieu Sanusi jemput gila ku. Jadi ki Sanusi diancam los ping 300 purik minggat tek papag mangsa burunga. Sampai akhirnya sing penting sirama asal mondok aja ngumah, bagian beli ngaji kah. Dari akhirnya kulaku ya kepaksa ngaji kok. Ya alhamdulillah digerakkan oleh Allah hati ke Sanusi pedereng-dereng jemputi kula. Sampai tahun 71 kulaku ya SD, SMP, SMA ning babakan Ciwaringin, SMP pesantren waktu mbah. SMP itu Berintakom. Tahun 71 kula makan ning Irak setahun tempatnya Gus Dur ning kono ngaji kono di Gus Dur. Akeh wong gede sing Irak ku, zaman semono kulaku. Pak Irfan Sidney, pas segala macam niku sing riko. Nah, terus sing riko setahun kula ning Syria sampai 74 kula ning Libya sampai 78 ya. Ning Libya menyelesaikan S1 jurusan sastra Arab. Sing kono terus nerusaken ning Tunisia ambil S2 bagian linguistik. Nah, tahun 81 selesai S2 terus nerusaken sampai tahun 90 S3 bagian terminologi, ilmu istilah, sejarah istilah. Kula mengabdi ning pemerintah sebagai sekpri duta besar 3 periode jadi 9 tahun tuli balik ning Jakarta karo Tuti Alwiyah, karo Kholis Majid, karo Gus Dur ning kono Menurut Sadali. Nah, terus 92 kula wangsul ning ndikunku, ning Tulungagung Kertasmaya. Oh, ning Jakarta kula dikenale sebagai pakar linguistik yang selalu dipesan oleh Nur Kholis Majid kepada Gus Dur, kepada siapapun, bakal ana seminar, ana lokakarya, pokoknya kajian apapun aja ditinggal ke wongkin ke pakai sakur ke jare Nur Kholis Majid ke. Karena ini punya ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tetapi kula akhirnya kelingan yang dermayu tanah air kula melas. Jadi kula wangsul mriki ditangisi ning Nur Kholis Majid, ditangisi ning Tuti Alawiyah, bakal Gus Dur mau keberagen kita balik ku. Langkah sing recok sih. Langkah sing recok iya. Langkah sing wong lawan bakal kita melangkah dewa. Alhamdulillah sakur balik. Tapi Nur Kholis Majid mah sampai tekang nangis kan kah? Alasannya apa? Payu beli ngkone dagangan sirane lho ning Dermayuku. Jadi kira payu beli payu pokoknya tanah airku. Iya. Kari Jakarta mah kader akeh wong pinter. Gitu. Iya kula malah apa-apane karo wong Jakarta mah. Wong pinter beli kira-kira akeh Jakarta mah. Dermayu memerlukan senajan dalam tahun pertama sampai 5 tahun terakhir kula masih dimusuhi, dicurigai, macam-macam lah. Tapi kula tetap bertahan bahwa maksud kula baik, ingin melakukan perubahan-perubahan pada masyarakat Indramayu. Membangun perubahan. Dan alhamdulillah nembe 7 tahun terakhir lah nembe wong Dermayu nembe paham ning pikiran-pikirane kula. Baka kula mah baka ngaji ki bukan sekedar menyampaikan lalu wong seneng, tapi kita ini ana perubahan beli. Itu yang penting. Sebab kula wone carane pada kaya wong sejen, kanda ganjaran, kanda suarga, tapi ternyata cangkem sampai murumun tuk nggal bengi ngomong langka labete. Sing rajin ning cangkingan ya angger rajin, sing lok nginep ning legok ya angger, sing tukang misui laki ya angger, sing medit ya orang nambah angger mendite. Jadi kayak langka manfaat, langka gunaan. Jadi ternyata ditakut-takutin rakyat itu nggak efektif. Nah, akhirnya kula robah pendekatan rasional saja. Wis, akhirnya kula mari kanda ganjarannya. Iya, karena ganjaranku pendangkalan. Akhirnya wong semakin bodoh gak ada ganjaran. Semakin bodoh akhirnya kan. Ya bagaimana enggak bodoh? Baka sholat Jumat je, aja nunggang mobil, aja nunggang motor, ngkone ganjaran titik, jadi melaku baik bakal nunggang Jumat ko.
setindak wong mlaku marane masjid dina Jumat ke dosane 40 tahun di pangapura. Ya pragat wong konon mah. Orang tindak we pragat. Barang umurnya sampai belum tentu 80 tahun ora kunku. Jadi akhirnya kan pembodohan saja sebenarnya. Bukan lagi sing penting pendekatan-pendekatan lan metodenya dirubah dengan tanya jawab sehingga kula balik nang sing ngrasani sing beli paham bisa ditakukaken. Jadi ibu sekalian bahwa kula tugasnya ning Indramayu ke sebenarnya mah dudu gawe pesantren, dudu gawe bangunan kun mah formalitas bae. Sing penting kula membangun pemikiran. Membangun pemikiran artinya mencerdaskan masyarakat yang harus frekuensinya harus terus ditingkatkan semakin nggak ada waktu siang, pagi, sore, malam kula ibu kusali rong bengi turu di karu-karuan kin ke. Bengine ning laut majelis zikir. Esuke ngaji ngaraja Winangun. Pragat ngaraja Winangun sorene ning Subang. Sing Subang balik jam 6 turu sedelat kini saramene. Ya butuh pirang jam turu rong dina rong bengi ki. Kenang apa? Apa sih yang sing gedag-gedag dudulur duit kula mah lagi pengen mencerdaskan masyarakat Indramayu. Paham mboten? Nah, kebenaran tujuannya kula karo tujuannya payancaku dalane pada. Ya boleh. Berhenti Pak sama Jakarta aja. Kita ke Jakarta, bisa aja bareng bae. Dan ke bareng orang kan ya. Alhamdulillah dengan dukungan politis, dukungan materi dan sebagainya, maka percepatan pencerdasan ini terasa pada tahun-tahun terakhir ini. Ya ujung-ujungnya mah Bapak sekalian bahwa ilmu ini apa? Karikula mah sebenarnya kibu bahkan ning ilmu mah bling ngimpi bling lindur diundang kiai ki. Sebab ilmu nekula ki tukang gawe teater, gawe sandiwara barangnya mah. Tegang kene diundang kiai mung karena kulane bisa ngomong Arab. Karikula ki butuh ngomong tekan ngimpi ga bahasa Arab ngimpine ki. Ngomongnya bahasa Arab. Kun dudu saking cerdase barangnya mah, saking lawase. Karena 20 tahun di negara Arab dan termasuk ning terakhir ning Inggris setahun ambil metodologi ya terus ning Amerika beli sida ya akhirnya kita pilih Tunisia dan akhirnya niku ilmu kula namanya ilmu linguistik atau terminologi artinya mengenai tentang istilah definisi sesuatu itu sejarahnya perkembangannya tek pelajarin ning kula sampai pengen disiplin ilmunya kula kayak apa wis contoh be yakin ki kula ahli ini bidang apa nah ilmu pirang-pirang ki ana ilmu nahu ilmu sorof ilmu balaghah ilmu geologi antropologi biologi ya psikologi segala macam ilmu pirang-pirang ki kadang-kadang rebutan istilah wis dijebakin ki rebutan istilah omongannya katanya sama dipakai dalam ilmu yang berbeda. Ini menunjukkan definisinya pun berbeda. Umpamanya hakikat. Hakikat bahkan ning ilmu nahu maknanya sejen. Hakikat ilmu tauhid maknanya sejen. Ilmu fisika maknanya sejen. Paham bikin ki? Karena wong niki beli paham ning istilah sehingga akhirnya pendalaman pengetahuannya angel barang emang. Ngambang barang akibatnya. Nah, tugas kula niki mempercerdasku supaya orang berpikir tepat dan benar dan yang terakhir adalah objektivitas berpikir. Artinya berpikir objektif melihat padanya. Wis konon ana manding sakon maning Mas. Iya, sorok mana? Pakai bisa sebentar. Oh, iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan saya juga barangkali di luar daripada pembahasan materi. Oke. Iya. Ini saat-saat sekarang lagi seru atau lagi banter pemberitaan tentang nikah siri. Iya. Iya, ini diawali dengan kejadian Syekh Puji bernikahi. Iya, ini barangkali sudah tidak menjadi rahasia kita semua ya Pak ya. Jadi begini, sedangkan pemerintah Indonesia mengatur yang namanya pernikahan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian juga untuk melakukan poligami, nikah lagi itu harus melalui proses pengadilan.
diatur juga oleh undang-undang tentang peradilan agama. Iya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa nikah siri itu sudah tidak lagi menjadi rahasia. Bahkan kalau dipresentasikan jumlah nikah siri itu mungkin hampir sebanding dengan nikah yang dilakukan secara formal. Iya. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau nikah siri itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan, maka pengadilan tidak akan bisa menampung, Pak Kiai, mereka yang melakukan pelanggaran poligami melalui nikah siri. Nah, kalau terjadi demikian, ini pertanyaannya, ini siapa yang patut kita salahkan? Itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang emang kan ini kompilasi hukum Islam, pernikahan, hukum undang-undang perkawinan. Barang emang yang kunku pikiran-pikirannya kula serencang-rencang barang emang. Kula sarang Gustur, sarang Pak Munawir Syadzali, Menteri Agama dalam diskusi-diskusi tertutup. Ya, memang pikiran seperti itu. Jadi kari nikah siriku, kari istilah nikah siri. Nah, istilah mana gini? Nikah siri, baka siri di bidang intelijen artinya disebut dengan secret. Artinya tidak boleh ada orang lain tahu. Itu untuk badan intelijen, namanya sirri, rahasia. Bahkan ning ilmu tauhid, sirriku artinya palung hati. Artinya hati ning tengah-tengahnya sing paling jero dewek arane sirri. Iya, bakas sirriku langkah sing weruh mung Gusti Allah bae. Bagian malaikat gak bisa ngintek gini. Sirriku laki karo Gusti Allah bae, malaikat gak masa weruah. Bagi urusan tauhid. Nah, bahkan ning pernikahan niki istilah anyar ning Indonesia. Jadi kudu takoni ni wong sing ngomong sirriku apa? Apakah rahasia? Maknane kita. Nah, bakal kawin rahasia secara saya tidak boleh. Karena bagaimanapun wong kawin ki kudu diuwer-uwer. Bulannya perlu saksi. Kita perlu diumumakan. Mung bedane saksi baka Imam Syafi'i kudu ning tempat, bak yang sama baka Imam Hanafi beli kudu ning tempat. Sebisa pragat kawin tuli diumumakan gak boleh apa-apa kun saksi mah. Lewat radio. Paling-paling enggak dari tak definisikan ning kula dewek. Kawin sirineku kawin sing tidak terdaftar ning kantor urusan agama. Ya beli makanan kok. Nah, sedikit kula takon maning, kari KU aku ngawinaken uang beli. Sebab hukum Islam menyerahkan persoalan pernikahan dan perceraian dalam lingkaran home privacy, rahasia rumah tangga yang orang lain tidak boleh ada yang tahu. Sing ngawinaken dudu negara, dudu naib. Sing ngawinaken niku wali. Yang berhak mengawinkan adalah wali. Naib dudu ngawinaken mung mencatat terjadinya pernikahan. Jadi bakal tak urak-urak keburak santak kabeh iki ngomong ki. Jadi menurut agama Islam, wong tua ngawinaken anak wadone ning wong lanang. Nang dulo anak wadon kula sing aran Jena tekawinaken kanggo sira kelawan mas kawin 1 kilo mas. Nggih kula tampe. Selesai. Termasuk bapak kula karo mbok kula bengen kawin kula ka surat aja. Paham mboten? Yang mengesahkan itu bukan surat, tapi ijab dan qabul. Mung urusane, makanya nggih urusane perlu dicatat kok. Urusane engko ruwet engko. Umpamane lakine sampean kawin maning. Ruwet iki. Tuli rahasia sirri beli wara-wara. Beli wara ning rabi itu ora. Gluntung mati. Wis si anak sing rabi tua dua anak, rabi 6 dua anak, tapi tidak saling mengenal. Terjadi akhirnya kawin lanang wadon ki. Sewise kawin dua anak siji, ternyata iki karo somake bapane pada. Ruwet belikan ki. Iya, naibe beli cerdas naibe ki. Sire saparane bapane kasan. Sire saparane bapane siapa kasan. Wah,
kebetulan namanya sama, padahal mah pada kan kah? Ayo, Ruth belikan ke. Tuh, siji nomor lorone persoalan warisan. Geluntung mati, Rabbi nom sing beli dicatat kah? Gugat beli bisa, nyong langkah suratnya. Jadi penting beli surat ki penting, dicatat penting. Ada status hukum sebagai istri, bakal beli mengkonon yang konon ya beli sah. Jadi kan beli warisan, melas kan beli warisan. Paham betul? Jadi kawin siri itu persoalannya adalah persoalan rahasia, dan rahasia ini bagaimana? Betul kan ya? Termasuk perceraian. Pada ujungnya kenapa persoalan pegatan singawit zaman Kanjeng Nabi sampai tekan terakhir sebelum tahun 74 wong pegatan ki urusan karosoma. Negara hakim beli melu-melu. Apa Imam Syafi'i beli mikir? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, imam yang hebat-hebat, kenapa tidak mengangkat perceraian ke pengadilan? Ini bukan karena bodoh, saking pintere ulama Islam kan enggak? Sebab bakal perceraianku urusan ini pengadilan tambah ruwet. Jadi urusan pribadi, urusan rahasia rumah tangga, urusan pegatan mah urusan karosomah, ning tangannya laki rabine, terserah. Bukan negara. Sebenarnya Bu, perceraian dalam Islam ini tujuannya adalah sebagai pendidikan. Nalikannya rabine yang lawan baik kita. Pegatanku sebagai peringatan. Nah begitu sadar dirujuk maning, ya wis. Rewel maning, pegat maning, rujuk maning. Bakal wis ping telu kongkon jajal kelon karo wong lanang sejen dingin. Iya beli makanan kok. Iya paham. Bahkan ning pengadilan akhirnya menjadi hukuman, menjadi dendam. Kenapa? Hakim takon, kenapa kamu menceraikan istrimu? Pak Hakim, kulaki tak pegat dudu apa karena rabi kula selingkuh demen wong lanang sejen. Orang lagi nalika ning tangan laki pokoknya cerai tutup wis langkah sing weruh karena ning pengadilan akhirnya sebabnya karena selingkuh akhirnya kemungkinan rujuk menjadi sulit, termasuk anak-anak juga menjadi dendam kepada ibunya. Betul apa sebabnya sida pegat memeneng Pak Hakim tak pegatku soalnya kula niku adu Jember deleng bodonge ku kayak kelapa. Apa beli sini-sinakan. Jadi persoalan perceraian tidak boleh ada orang lain tahu. Itu makanya ulama Islam tidak pernah mengangkat perceraian ke pengadilan. Jadi kesimpulannya seharusnya orang kawin adalah wali, perceraian adalah suami. Perkawinan KUA hanya mencatat terjadinya perkawinan dan pengadilan agama hanya mencatat terjadinya perceraian, bukan menceraikan. Itu persoalannya. Tetap ini juga akan menyangkut hak asasi manusia dan kita menjadi dualisme antara hukum positif dengan hukum agama ini. Jadi sekarang kalau dipersoalkan Ruth bareng mah kula pribadi boten setuju poligami. Disetuju ya pribadi gimana? Artinya begini Bu, apa enak sih wong duwe rabi loro kok? Rongkon aja ngen. Lamun sampean kawin maning alasannya sunnah Rasul, ya, wis akal-akalan bikin mah, aja ngodalil maning, duduk ngelarani atine rabi, mburak santakakan anak putu kening leban di sunai, ngelarani rabi ku sunah takunan, sing bener bega, ya kan begitu. Persoalannya, jadi ujung-ujungnya mah kawin siri masih dalam proses dan saya juga diundang ning TV One. Bulan kemarin langsung telepon, bisa hadir enggak? Udah bisa, kita dan ceramah. Ada diskusi tentang kawin siri di TV waktu itu, kita nggak hadir. Nah, yang penting ibu sekalian bahwa kula menganjurkan ujung-ujungnya mah, tulung bakal kawin ki aja kertek-kertek baik, tulung dicatat daftaran ning naib, ya, bokating bating anak apa, pakai status hukumnya jelas karena tercatat. Tapi persoalan sah dan tidak sah, ya tetap secara agama bahwa yang mengesahkan adalah bukan naib. Paham betul? Tetap orang tua. Wong tua beli setuju, beli bisa dikawinakan banget. Kudu wong tua sing berhak. Jadi persoalan baik, kula menganjurkan jangan kawin siri
aja kawin meneng-meneng ya beli daftar maning kertek-kertek bae tulung daftara ning kenaiban dicatat secara resmi nanti konsekuensi hukumnya jelas ya beli makanan ke engko bakal langkah surate angel warisan nikah mana buktinya kamu istrinya nggak ada kata ya wis langka doli paham betul tetapi tetap bahwa hak orang di negeri ini di dunia ini hak orang untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya hak wong bisa nguyuh iya beli mungkin beli wong belum nguyuh mungkin betul wong belum nguyuh beli mungkin pada kalau mungkin wong belum dikawin ya oleh nah akhirnya bahwa persoalan kawin sirin ini sekarang masih kasusnya kasus politis bukan kasus hukum jadi kula ngomongnya radangel kan barangnya mah engkos kejelasan bakal kasusnya hukum kula bisa ngomong secara hukum seniki masih kasus politis masalah kan barangnya mah ya jadi jawabannya kuna rantaknya dereng kene masa tuntas jadi tunggu saja sampai menjadi persoalan perkawinan siri ini adalah satu hukum saya kira ibu sekalian pas tengah loro kita bokat ana omongan kula kurang pantas nyuwun setengah loro setengah papat bokat ana omongan kula kurang pantas nyuwun pangapura Bu ya ya sing penting apa sih kula sampaikan teman-teman maafate dan insyaallah kula dereng saged sebulan sepisan bisane 2 bulan sepisan bae yang kok bokatan mana bisa ya mudah-mudahan kita terus malih kok sejen wakma ibu-ibu kitulung apa melu takon aja pendengar baik masalah-masalah mungkin asalnya bebas ngaji separuh pertanyaan-pertanyaan bebas tentang masalah rumah tangga masalah lain sebagainya bu semono baik bu sekalian mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mal salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina